Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ariska Pangestuti, JGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kumbo, Kabupaten Rembang. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid harus patuh dan tunduk kepada guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, menyamaratakan karakteristik anak dalam kemampuan belajarnya. Yang ketiga, pembelajaran fokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan ranah kognitif anak, tidak memperdulikan pada aspek afektif maupun keterampilan anak. Dan yang keempat adalah jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berhasil. Kemudian saya juga masih menganggap bahwa hanya meminta murid menghafal materi yang saya ajarkan dan tidak memperdulikan murid apakah sudah benar-benar paham. Yang terakhir, sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau pada saat ulangan harian. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini itu masih kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah murid, bukan guru. Jadi harus ada student center. Kemudian yang kedua, guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, guru memahami perbedaan karakteristik belajar setiap anak. Yang keempat, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Tidak serta-merta memfokuskan diri untuk menilai siswa dari segi kognitifnya saja, melainkan yang lebih penting adalah pada aspek afektifnya atau aspek perilakunya. Kemudian, memberikan tuntunan kepada murid dengan lebih sabar dan ikhlas dengan segala ketulusan hati. Untuk refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode, atau saya harus membuat pembelajaran dengan student center. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kemudian, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, dari itu semua saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, melainkan karakterlah yang lebih penting. Dan yang ketiga, prinsip guru dalam mendidik anak yaitu menghamba pada anak atau siswa. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.